Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal insana wa 'allamahul bayan. Alladzi ja'alal ilma sababa li sihhatil islami wal iman. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi adharad din al-haq 'ala sa'iril adyan. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Sayyidina Muhammad Sayyidi waladil adnan wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumi yukhsarul insan. Amma ba'd, faya ayyuhal ikhwan rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa la tahinu wa la tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Pertama dan paling utama, marilah kita panjatkan puja serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang sangat baik ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita semua untuk menunaikan ibadah kita, yakni salat fardu Jum'ah. Mudah-mudahan kehadiran kita di masjid yang kita cintai ini dicatat sebagai amal soleh kita, dan mudah-mudahan kita mampu mempertahankannya sampai akhir hayat kita. Salawat beserta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, penutup dari kenabian, penutup dari kerasulan, yang Allah utus ke dunia ini membawa rahmat untuk kita semua. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Tidak lupa kami berwasiat kepada diri kami pribadi, umumnya kepada para jamaah sekalian. Marilah kita tingkatkan keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, yakni dengan bersungguh-sungguh menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Mudah-mudahan ketakwaan ini senantiasa ada pada diri kita sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bersama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diutus ke muka bumi ini dengan membawa rahmat, membawa kasih sayang untuk kita semua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Kami hanya mengutus engkau, hai Muhammad, kecuali dengan membawa rahmat untuk alam semesta. Kasih sayang, rahmat yang dimaksud adalah untuk kita sebagai manusia. Bahwa diutusnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul membawa keselamatan untuk kita semua. Bahkan dunia dan seisinya ini tidak akan ada nilainya ketika Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak diutus menjadi nabi dan rasul. Bahwa apa yang kita kumpulkan saat ini, harta yang kita punya pun tidak akan ada manfaatnya ketika Allah Subhanahu wa taala tidak mengutus nabi dan rasul. Apa korelasinya? Bahwasanya segala yang kita punya ini akan ada manfaatnya dan bernilai sebagai ibadah karena kita beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inilah
yang menjadi rahmat untuk kita semua. Kita tidak pernah minta kepada Allah Subhanahu wa taala dilahirkan dalam kondisi keluarga yang muslim, tidak. Akan tetapi rahmatnya Allah lah yang diberikan kepada kita semua. Sampai pada hari ini kita berada dalam keadaan iman dan Islam. Ini merupakan fadl yang luar biasa, keutamaan yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Keutamaan yang tidak pernah kita minta, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatannya kepada kita semua sampai pada hari ini kita masih bernafas dalam kondisi iman dan Islam. Ini haruslah kita pertahankan. Haruslah kita pertahankan sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada di antara orang-orang yang ada di sekitar kita misalnya, mereka pun tidak pernah minta kepada Allah dilahirkan dalam kondisi keluarga yang non-Islam. Akan tetapi kita semuanya patut bergembira, patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala hidup dalam kondisi iman dan Islam. Dan inilah yang menyelamatkan kita, dan inilah yang memberikan keselamatan kepada kita. Ini merupakan rahmat yang Allah turunkan ke muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakanlah hai Muhammad, bi fadlillahi, sebab karunia Allah. Karunia Allah yang dimaksud di sini adalah Al-Qur'anul Karim. Mukjizat yang Allah turunkan ke muka bumi ini merupakan fadl, keutamaan yang Allah berikan kepada kita. Nabi Muhammad secara jasadnya sudah tidak ada, akan tetapi mukjizatnya masih bisa kita pertahankan, masih bisa memberikan keselamatan sampai pada hari ini. Wa bi rahmatihi, dan dengan rahmatnya, fabidzalika falyafrahu, maka dengan fadl dan rahmat itu hendaklah kalian itu bergembira. Bergembira yang dimaksud adalah kegembiraan yang sifatnya tetap dalam kondisi takwa, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah merupakan fadl dan rahmat yang terbesar yang Allah turunkan ke muka bumi ini. Maka patutlah kita ketika dengan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke muka bumi ini merupakan suatu kegembiraan yang luar biasa. Bahkan kegembiraan ini huwa khairum mimma yajma'un. Fadlnya Allah, rahmatnya Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah utus ke muka bumi ini adalah sesuatu yang paling mulia, lebih baik dari segala yang kita kumpulkan saat ini. Maka patutlah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Rasulullah mengajarkan kepada kita sebagai orang yang memberikan rahmat, sebagai orang yang membawa kasih sayang di antara kita. Bahkan ayatnya disebutkan rahmatan lil alamin. Bukan rahmatan lin nas, bukan rahmatan lil mu'minin, bukan, akan tetapi rahmatan lil alamin. Semua yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala akan merasakan rahmat yang Allah turunkan itu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara sifat, kalau kita bicara sifatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang wajib kita ketahui, cukup ada 4. Akan tetapi di antara sifat-sifat yang wajib bagi seorang Rasul banyak sekali. Di antaranya, Rasulullah adalah sebagai seorang pemimpin, sebagai seseorang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi manusia yang pemaaf. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memaafkan berbeda dengan mengampuni. Jadi dalam bahasa Arab itu ada kalimat ghafur, ada kalimat al-afu. Mengampuni dan memaafkan ini merupakan suatu kalimat yang berbeda. Kalau boleh sedikit dijabarkan, kalau kita minta ampun tanpa menyebutkan apa kesalahan kita. Jadi kalau kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, cukup kita mengatakan, ya Allah, astaghfirullahaladzim li wali walidayya. Cukup mengatakan, aku minta ampun kepada engkau ya Allah. Istighfar, memohon ampunan. Tapi begitu kalimat maaf,
Setidaknya kalau kita saling memaafkan, setidaknya kita tahu apa yang diperbuat oleh orang yang sedang minta maaf kepada kita. Bulan Idul Fitri terkadang kita sering mengatakan, mohon maaf lahir dan batin, mohon maaf lahir dan batin. Kita gampang saja memaafkan mereka karena kita tidak tahu salahnya mereka itu apa. Akan tetapi begitu kita mengatakan, saya kemarin mengambil barangmu, saya kemarin mengambil apa yang engkau punya, belum tentu orang-orang itu memaafkan kita. Maka Rasulullah adalah seseorang nabi, seorang rasul yang memberikan contoh menjadi seorang pemaaf. Kita tahu ada suatu kisah seseorang budak berkulit hitam namanya Wahsy bin Harb. Kalau dalam bahasa, Wahsy itu artinya orang yang bengis. Harb artinya perang. Jadi sudah diberikan julukan orang ini sangat bengis, tega membunuh siapapun. Seorang hamba sahaya, seorang budak yang dihasut oleh seorang perempuan namanya Hindun, suami dari Abu Sufyan. Saat itu masih menjadi pemimpin kafir Quraisy. Dalam perang Badar, orang tua daripada Hindun mati di medan perang. Sedihnya minta ampun. Hindun mempunyai sifat ingin membalas dendam. Tapi karena seorang perempuan tidak bisa. Ketemulah seorang budak namanya Wahsy. Dijanjikan kalau engkau bisa membunuh Rasul, engkau bisa membunuh pamannya Rasul, paling tidak pamannya, engkau akan diberikan hadiah yang sangat besar. Padahal Wahsy ini seorang hamba sahaya yang kemudian dia tergerakkan ingin membunuh di antara kedua orang ini. Sasarannya adalah ketika di perang Uhud. Ketika di perang Uhud, seorang Wahsy ini berhasil membunuh pamannya baginda Nabi besar Muhammad SAW yang namanya Hamzah bin Abdul Muthalib. Hamzah bisa dibunuh oleh seorang Wahsy. Bahkan pembunuhannya seorang pembunuh yang sangat sadis. Tetapi Rasulullah SAW pernah mengutus seorang sahabat, coba dekati Wahsy, bilang kepada dia, masuklah kepada Islam. Bagaimana seorang Rasulullah, seorang Nabi besar Muhammad SAW, ketika melihat, mendengar seorang pamannya dibunuh oleh seorang budak, akan tetapi Rasulullah dengan lantangnya mengatakan kepada Wahsy, mengatakan kepada seorang sahabat, coba dekati Wahsy supaya dia mampu untuk masuk Islam. Tetapi seorang Wahsy bukan seorang yang biasa. Dia ingin membuktikan kalau memang kesalahanku membunuh Hamzah itu bisa dimaafkan, saya ingin membuktikan bahwa saya bisa berbuat baik untuk agama Islam. Singkat cerita, Wahsy bisa membunuh seorang yang paling dibenci oleh Islam, yaitu Musailamah Al-Kadzab. Ternyata inilah yang menjadi pintu taubatnya Wahsy. Berarti ketika kita minta ampun kepada Allah, bertaubat kepada Allah, buktikan taubat kita kepada Allah dengan perbuatan baik. Tidak asal kita minta ampun kepada Allah, akan tetapi kita mengiringi taubatan nasuha kita, taubat kita dengan beramal soleh. Dengan begitu, Rasulullah SAW memaafkan Wahsy yang telah membunuh pamannya. Tetapi kalimat itu tidak semerta-merta langsung diterima oleh Wahsy, dan Wahsy berhasil membunuh orang yang dibenci oleh Islam, yaitu Musailamah Al-Kadzab, seseorang yang mengaku-ngaku sebagai nabi. Inilah yang bisa kita contohkan sifat memaafkan di antara kita. Kita sebagai seorang manusia, kita ini bukan nabi, bukan rasul. Kesalahan di antara kita pasti ada. Maka kalimat maaflah yang haruslah kita ucapkan dan kita mampu bisa memaafkan orang lain. Mudah-mudahan ketakwaan yang ada pada diri kita mengantarkan kita semua menjadi seorang pemaaf. Ciri-ciri orang yang bertakwa adalah, di antaranya adalah wal afina 'anin nas, orang yang saling memaafkan di antara manusia. Maka kita
sebagai seseorang yang mengaku sebagai orang yang beragama Islam, orang yang ingin ya bersama-sama dengan Rasulullah nanti di hari kiamat sampai di akhirat nanti, kita harus bisa mengatakan bahwa saya harus bisa menjadi seorang pemaaf. Maka sifat yang satu inilah yang bisa kita contoh menjadi seorang pemaaf. Ya, kesalahan apapun yang dilakukan oleh orang lain kepada kita semua, mampukah kita memaafkan? Dan apabila kita mempunyai salah kepada orang lain, mampukah lisan kita untuk meminta maaf kepada orang tersebut? Maka pesan terakhir yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan khutbah yang sangat singkat ini, setelah kita mengetahui bahwa Rasulullah SAW diutus ke muka bumi ini dengan membawa rahmat, beliau juga seorang pemaaf. Inilah yang bisa kita contoh, karena kita sering mengaku sebagai manusia yang cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Mungkin ini khutbah yang sangat singkat yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa memberikan pengetahuan serta tadzkirah peringatan untuk kita semua dan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda'i ila ridwanih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ittaqullah ittaqullaha fima amara wa antahu amma naha wa'lamu anna allaha amarakum bi amrin azim bada fihi binasih wa sanna bi malaikatihi bi qudsih wa qala ta'ala inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala anbiyaika wa rusulika wa malaikatil muqarrabin wa radallahu ma'anil khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa radu anna ma'hum bi rahmatik ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma izzal islam wal muslimin wa adil syirka wal musyrikin wa ansur ibadakal muwahhidin wa ansur man nasaraddin wa khudul man khadalal muslimin wa dammir a'da'ad-din wa ali kalimatika ila yaumiddin. Allahumma adfa' 'anna al-bala' wal waba' wal zalazil wal mihan wa su'al fitnati wal mihan ma dhahara minha wa ma batan an baladina Indonesia khassah wa sairil buldanil muslimina 'ammah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.